Kisah Raja Itzcoatl, penakluk dari Tenochtitlan, Babai, anak dari Abu dan Dara. Langit lembah Meksiko saat fajar adalah cermin para dewa. Kabut menggantung seperti mimpi yang belum sempat terbangun. Dan dari dalam gubuk berdinding lumpur di sisi timur Tenochtitlan, terdengar tangisan bayi pertama dari seorang anak yang tak dinanti siapa-siapa. Ia dinamai Itzcoatl, ular batu. Ia bukan dilahirkan di istana, melainkan di antara lumpur, alang-alang, dan air danau. Ianya adalah saudara laki-laki dari Tlatoani sebelumnya, Acamapistli, tetapi ibunya seorang budak dari suku luar. Dalam dunia Aztec, garis ibu menentukan derajat. Maka bagi semua orang, Itzcoatl adalah keturunan samping, bukan pewaris, bukan pangeran, hanya bayangan tak berarti dari sebuah garis raja. Tapi sejak kecil, Itzcoatl tahu satu hal, ia tidak akan mati sebagai bayangan. Ia tumbuh tanpa pelukan istana, tapi tubuhnya ditempa oleh cuaca, oleh nyala api unggun dan suara guntur di malam hari. Ia dilatih bersama anak-anak rakyat biasa, belajar melempar tombak, membaca kalender, merapal puisi mitologi, dan menari dalam upacara untuk Huitzilopochtli, dewa perang dan matahari. Di saat anak-anak lain tertidur setelah latihan, Itzcoatl diam di tepi danau. Ia memandang ke kejauhan, ke arah kota Azcapotzalco yang penuh cahaya, pusat kekuasaan Tepanek. Dalam matanya yang gelap, berkobar api yang belum punya bentuk. Mimpi tentang kekuasaan, tentang kebangkitan, tentang pembalasan dendam atas rasa hina. Bab 2, pada dalam dada, besi di tangan. Usianya 20 tahun ketika ia pertama kali diangkat menjadi panglima muda. Tubuhnya tinggi, berotot, dan matanya seperti batu teras keras, dingin tak pernah goyah. Ia tak hanya pandai bertarung, tapi juga berpikir jauh. Ia tak menolak strategi perang lama dan mulai mengatur formasi baru, memanfaatkan rawa dan tanah Cinampa sebagai perangkap. Ia menaklukkan desa-desa kecil untuk Tenochtitlan, tapi kemenangan itu bukan miliknya. Semua diserahkan kepada tuannya, Kekaisaran Tepanek, dan rajanya yang tua, Tezozomoch. Tenochtitlan adalah negara vasal. Mereka memberi upeti, makanan, perunggu, dan tawanan manusia. Tapi rakyatnya hidup dalam ketakutan dan ketundukan. Itzcoatl menyaksikan sendiri bagaimana para imam Tepanek mempermalukan rakyatnya, menghina para prajuritnya, bahkan memaksa bangsawan Aztec berlutut di bawah istana Azcapotzalco. Disitulah ia mulai membentuk lingkaran. Diam-diam ia menyatukan pikiran-pikiran yang membara seperti miliknya. Salah satunya adalah seorang pemuda bijak dan radikal, Tlacaelel, keponakan Itzcoatl, seorang filsuf, pendeta, dan orator. Mereka tahu suatu saat tirani Tepanek akan retak, dan mereka akan menjadi palu yang memecahkannya. Ketika Tezozomoch wafat dan digantikan oleh putranya yang brutal, Maxtla, semuanya meledak. Maxtla mulai mengintimidasi Tenochtitlan secara terbuka. Ia mencoba membunuh pemimpin Aztec sebelumnya, Chimalpopoca, yang akhirnya bunuh diri. Kekosongan kekuasaan pun muncul. Itzcoatl diangkat menjadi Tlatoani oleh Dewan Bangsawan. Tetapi gelar itu kosong jika ia tetap tunduk kepada Tepanek. Maka ia memilih jalan satu-satunya, perang. Bab 3, lahirnya kekaisaran. Tahun itu, 1427, terjadi sesuatu yang belum pernah disaksikan. Di lembah Meksiko, sebuah pemberontakan besar. Itzcoatl menyatukan pasukannya dengan kekuatan dari Texcoco, yang dipimpin oleh pangeran pemberani dan cerdas, Nezahualcoyotl. Mereka juga bergandengan dengan kota Tlacopan, musuh lama Tepanek. Aliansi 3 kota terbentuk. Pasukan mereka menghantam Azcapotzalco dengan strategi cepat dan mengejutkan. Jalan-jalan kota musuh dibanjiri darah. Istana Maxtla terbakar. Maxtla sendiri ditangkap dan dijadikan korban. Dalam upacara agung kepada dewa perang, hatinya diambil di hadapan rakyat yang bersorak. Tepanek pun tamat. Kekaisaran Aztec lahir. Itzcoatl tidak hanya menang perang, ia membangun kembali sejarah. Di bawah bimbingan Tlacaelel, ia memusnahkan catatan sejarah lama dan memerintahkan penulisan ulang mitos dan silsilah bangsanya. Ia memerintahkan agar Aztec dianggap sebagai bangsa suci pilihan dewa yang kelak akan menguasai seluruh dunia. Ia juga membangun kembali kota Tenochtitlan. Jalan-jalan besar dilapisi batu, kanal-kanal diperluas agar perahu-perahu bisa lewat. Ia memperluas pertanian Cinampa dan membangun saluran air. Dari Chapultepec ke jantung kota, Tenochtitlan yang dulunya rawa, kini berubah menjadi kota cemerlang di tengah danau. Bab 1, dunia di tangan sang ular batu. Tahun demi tahun Itzcoatl meluaskan kekuasaannya. Ia menaklukkan Xochimilco, Coyoacan, dan Chalco, daerah-daerah penting di sekitar danau. Ia menjadikan Tenochtitlan sebagai pemimpin utama dalam aliansi. Bahkan suku-suku jauh pun mulai tunduk. Ia tidak pernah menikah, tapi ia tidak kesepian. Ia dikelilingi oleh penasehat, imam, dan jenderal. Dan yang paling penting, Tlacaelel, sang arsitek ideologis kekaisaran. Bersama-sama, mereka memperkenalkan sistem perang bunga, perang khusus untuk menangkap tawanan,
yang akan dikorbankan agar Dewa Matahari terus bergerak di langit. Itzcoatl percaya kekaisaran hanya bisa bertahan jika rakyat takut pada langit dan cinta pada tanah. Maka ia gabungkan militerisme dengan mitos, kekuasaan dengan kepercayaan. Ia jarang tersenyum bahkan pada saat kemenangan. Tapi dalam satu momen, saat berdiri di atas piramida agung dan melihat matahari terbit di atas kota yang ia bangun, ia berkata lirih, kita tidak lagi hidup di rawa. Kita adalah penjaga api. Bab Fai, akhir sang ular, awal sebuah dunia. Pada tahun 1440, tubuh Itzcoatl mulai lemah. Ia menderita demam dan nyeri tulang. Rakyat datang ke kuil utama membawa bunga, darah, dan air danau sebagai persembahan untuk menyembuhkan sang raja. Tapi para dewa tidak mengubah takdir. Dalam ruangan sunyi yang hanya diterangi obor dan dupa, Itzcoatl memanggil Tlakaelel dan berkata, kekaisaran ini masih bayi. Kau harus membuatnya dewasa. Biarlah aku jadi batu pertama di bawah fondasinya. Ia wafat dengan tenang. Jantungnya diambil dan dikorbankan sebagai persembahan terakhir. Abu tubuhnya disebar ke danau agar kekuatan roh dan tanah bersatu. Rakyat menangis, tapi di atas segalanya, mereka merasa bangga karena mereka pernah hidup di masa sang pendiri dunia, warisan abadi Raja Itzcoatl, mendirikan kekaisaran Aztec dari sisa-sisa penindasan Tepanech, membentuk aliansi 3 kota, Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan, fondasi kekuasaan Aztec selama 100 tahun lebih, menghapus catatan sejarah lama dan menciptakan mitos nasional Aztec, membangun Tenochtitlan menjadi kota metropolitan dengan kanal, jalan kuil dan sistem pertanian Cinampa, mengokohkan peran agama, pengorbanan, dan militerisme sebagai pilar negara. Aku tidak dilahirkan untuk mewarisi dunia. Aku dilahirkan untuk membentuknya. Itzcoatl, warisan Raja Itzcoatl, Tlatoani Tenochtitlan, 1427-1440 Masehi. 1. Mendirikan Kekaisaran Aztec. Itzcoatl adalah orang pertama yang menyatukan Tenochtitlan, Texcoco, dan Tlacopan ke dalam aliansi 3 kota yang menjadi dasar berdirinya Kekaisaran Aztec. Di bawah kepemimpinannya, aliansi ini berhasil menghancurkan kekuasaan Tepanech dan membangun sistem kekaisaran yang terstruktur dan agresif secara militer. 2. Meruntuhkan hegemoni Tepanech. Sebelum pemerintahannya, bangsa Aztec adalah vasal dari suku Tepanech yang menindas. Itzcoatl memimpin pemberontakan besar-besaran, mengalahkan Maxtla dan mengakhiri dominasi Azcapotzalco. Ini membuka jalan bagi Tenochtitlan menjadi kekuatan utama di lembah Meksiko. Pitti menulis ulang sejarah. Atas saran Tlakaelel, Itzcoatl memerintahkan pembakaran arsip-arsip lama yang dianggap mempermalukan leluhur Aztec. Ia menggagas penulisan ulang sejarah dan silsilah Aztec, menciptakan narasi bahwa mereka adalah bangsa pilihan dewa, Huitzilopochtli, yang ditakdirkan untuk menaklukkan dunia. Ini menjadi dasar ideologi kekaisaran dan supremasi Aztec. 4. Memperkuat peran dewa dan pengorbanan manusia. Itzcoatl memperkuat dominasi agama dan mempromosikan perang bunga, Xochiahuitl, perang untuk menangkap tawanan, demi pengorbanan darah kepada para dewa. Di masa pemerintahannya, persembahan manusia menjadi bagian sentral dari politik, kekuasaan, dan kepercayaan kosmologis Aztec. 5. Membangun infrastruktur Tenochtitlan. Ia mengubah Tenochtitlan dari kota rawa menjadi ibu kota megah dengan saluran air dari Chapultepec, sistem pertanian Cinampa, kebun terapung yang diperluas, jalan-jalan batu dan tanggul pengendali banjir, kuil-kuil besar sebagai pusat agama dan kekuasaan. Sistem mewujudkan model kekaisaran ekspansif. Itzcoatl meletakkan dasar ekspansi militer Aztec, di mana kekuasaan tidak hanya berdasarkan penaklukan, tetapi juga pengaturan UPT, sistem mata-mata, pernikahan politik, dan pemaksaan budaya Aztec ke daerah-daerah yang ditaklukkan. 7. Menjadikan Tenochtitlan pusat dunia. Melalui strategi, penaklukan, dan mitologi, Itzcoatl membentuk gambaran Tenochtitlan sebagai pusat kosmos, tempat di mana dunia bertumpu, dan di mana para dewa menerima persembahan agar alam tetap berjalan. 8. Mewariskan kepemimpinan kepada Moctezuma Rephaun. Ia memilih dan mendidik penerusnya dengan bijak. Moctezuma Ilhuicamina, keponakan Itzcoatl, melanjutkan ekspansi dan kejayaan kekaisaran dengan lebih besar. Keberhasilan raja-raja berikutnya tidak terlepas dari fondasi kuat yang dibangun Itzcoatl. 9. Meninggalkan etos kepemimpinan militeristik. Warisan mentalitas, kekuatan melalui pengorbanan dan ketakutan melekat dalam generasi berikutnya. Raja-raja setelahnya menjadikan perang sebagai kewajiban moral dan religius, dan raja sebagai manifestasi kehendak para dewa. 10. Diingat sebagai sang pendiri kekaisaran. Dalam sejarah Aztec dan dalam kodeks-kodeks kuno, Itzcoatl dikenang sebagai raja pertama kekaisaran Aztec yang sesungguhnya. Ia adalah simbol keteguhan, kecerdikan, dan tekad yang tak bisa dibendung oleh darah rendah atau hinaan masa kecilnya. Sebelum Itzcoatl, kita adalah budak.
Setelahnya, kita adalah anak matahari. Pepatah rakyat Tenochtitlan. Sejarah adalah tanah liat di tangan penguasa. Biarkan tangan yang kuat membentuknya, atau ia akan dibentuk oleh tangan musuh dan wajahmu akan terkubur di dalamnya selamanya. Aku tidak memerintah dengan belas kasih, karena belas kasih membuat matahari tertidur. Aku memerintahmu dengan darah dan ketakutan, agar para Dondewa tetap terjaga dan dunia tetap bergerak di bawah cahaya mereka. Jangan takut pada musuh yang memiliki ribuan prajurit. Takutlah pada musuh yang hanya memiliki satu alasan untuk tidak mundur, sebab ia akan menembus barisanmu seperti matahari menembus kabut pagi. Kekuasaan bukan warisan yang jatuh ke pangkuan. Kekuasaan adalah batu yang harus kita pahat dengan tangan sendiri, hingga ia mengambil bentuk yang kita inginkan dan keras seperti kehendak yang membentuknya. Aku dilahirkan dari lumpur dan darah, bukan dari emas dan sutra. Tapi lumpur mengajarkanku berdiri kokoh, dan darah mengajarkanku menatap maut tanpa gentar. Dari tanah yang rendah, inilah aku akan membangun dunia yang tinggi. Pengorbanan bukanlah kematian tanpa arti. Ia adalah perjanjian darah antara manusia dan langit. Tanpanya, dewa akan berpaling dan kita akan menjadi bayang-bayang yang hilang di bawah malam.